Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai portfolio saya di peer-to-peer lending yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu di Amarta. Nah, ini merupakan update per tanggal 6 Juni ya, 2020. Ya, sementara ini saya ada kabar buruknya, yaitu adalah TKB 90 dari semua pinjaman yang saya berikan itu sudah mencapai kurang dari 36%. Jadi kondisinya nggak terlalu bagus ya. Dan kemungkinan gagal bayar di sini ada kemungkinan hampir 90% akan terjadi gagal bayar ya, dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Sekedar disclaimer aja, saya tidak menyarankan apapun dalam video ini. Jadi di video ini saya akan hanya men-sharingkan apa adanya ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi atau ada yang dimodifikasi atau apapun itu. Jadi teman-teman bisa belajar lah dari pengalaman dari saya sendiri yang sudah menempatkan sebagian besar dana di peer-to-peer lending, yaitu di Amarta. Jadi disclaimer di sini yaitu di sini saya tidak menyarankan apapun. Ini hanya sekedar sharing dan teman-teman bisa belajar dari sharing ini dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak ya, ketimbang apa yang sudah saya lakukan. Jadi kalau teman-teman masih baru di channel Ask Me Anything, teman-teman mungkin bisa subscribe dan komen dan like, karena setiap minggunya saya akan mengupdate portfolio saya, dan teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang perkembangan dari portfolio saya di Amarta ataupun di peer-to-peer lending yang lain, mungkin teman-teman bisa segera subscribe. Dan without further ado, let's get started. Jadi kenapa sih saya memulai investasi di Amarta? Jadi sebenarnya seperti yang teman-teman tahu juga ya, di Amarta itu memberikan return atau keuntungan flat sebesar 15% ya. Sebenarnya nggak serta-merta 15% ya, tergantung dari profil resiko teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman bisa mengambil keuntungan dari setiap promo dan setiap voucher yang Amarta ini berikan tiap 2 minggu atau 3 minggu atau kadang setiap minggu atau kadang 2-3 hari, tergantung dari kebijakan dari perusahaannya ya. Itu mungkin teman-teman bisa mencapai kisaran di antara 15% flat return per tahun ya. Kemudian juga kalau teman-teman putarkan uang teman-teman dari cicilan per minggunya, kalau teman-teman minimal memiliki jumlah total dana sekitar 150 juta, maka teman-teman bisa mendapatkan bunga efektif atau return efektif sebesar sampai 20% per tahun. Kemudian pokok dan cicilan bunga itu dicicil setiap minggunya. Jadi teman-teman tadi bisa dilakukan namanya effective return ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan cicilan dan pokok dan bunganya itu tiap minggunya, dan kemudian teman-teman bisa putarkan kembali untuk mendanai mitra yang berikutnya. Kemudian juga adanya promo gratis asuransi ya, khususnya di bulan April dan Mei 2020. Karena kalau teman-teman lihat dari asuransinya sendiri itu memakan dana sebesar 1,5% dari total plafon atau total pinjaman ya. Kalau teman-teman lihat sendiri, kalau misal sekitar 3 juta, teman-teman udah lihat sekitar 75.000 sampai 100.000 ya. Kalau teman-teman semakin besar dana yang dipinjamkan atau plafon kepada mitra, maka teman-teman akan harus membayar lebih besar lagi untuk biaya asuransi, yaitu sebesar 1,5% dari total plafon pinjaman. Jadi pada saat adanya promo gratis asuransi itu merupakan satu kesempatan emas ya bagi saya waktu itu, dan saya lakukan pendanaan yang cukup masif ya di bulan April dan Mei 2020. Kemudian ini yang sudah diberikan pada saat itu periode tanggal 28 Maret sampai 30 April, dan kemudian diperpanjang lagi ya sampai akhir bulan Mei. Dan kemudian adanya voucher-voucher dan adanya incremental rate, yaitu plus 2% dan plus 3% return untuk promonya itu yang bisa meningkatkan efektif
return dan juga flat return teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman nggak mau mengambil resiko terlalu besar ya, teman-teman hanya berfokus pada mitra-mitra yang memiliki grade A dan A-, itu teman-teman sudah mendapatkan minimal return sebesar 11,5% sampai 12%. Nah, ditambah dengan 2% dan 3% return promo tadi, otomatis teman-teman akan mendapatkan hasil mendekati 15% ya, yaitu sekitar 14,9 sampai 15%. Jadi bonus-bonusnya seperti ini, tapi hanya dalam periode-periode yang sangat singkat ya. Misal hari ini saja jam 1 sampai jam 7. Kemudian ini juga hari ini saja jam 2 sampai jam 5. Tapi bonus-bonusnya itu sebesar 2% dan 3% setiap mitra yang teman-teman danai, tidak bergantung pada jumlah plafon ya. Misal semakin besar jumlah plafon yang teman-teman danai, misal untuk mitra yang sudah mendanai beberapa kali sampai kisaran 5 juta atau 6 juta, maka teman-teman akan mendapatkan bonus yang lebih besar dan plus juga dana gratis promo asuransi. Dan juga adanya voucher-voucher, misal di tiap bulannya itu pasti ada gajian happy, yaitu bonus 100.000 untuk tiap untuk mendanai mitra ya, tapi untuk keseluruhan, jadi bukan setiap mitra. Nah, ini sekilas saja ya dari investasi yang saya lakukan. Berapa sih investasi yang saya sudah tanamkan di Amarta? Per tanggal 2 atau tanggal 4 April ya, pada saat itu saya sudah tanamkan sebesar sekitar 200 jutaan ya. Nah, itu jumlah yang telah diterima itu sekitar 26 juta. Sebagian besar sudah saya tarik, jadi nggak saya reinvestasikan lagi. Kemudian yang belum diterima itu sekitar 200 jutaan juga ya. Dan bunganya pun juga masih cuman sekitar 3 jutaan yang sudah saya terima berdasarkan dana yang saya terima per Juni ya. Nah, jadi risk profile saya seperti apa? Kalau teman-teman lihat di sini nggak ada sama sekali yang risk profile saya yang mitra-mitra yang di bawah B ya, atau di bawah A-. Karena semua yang saya danai adalah mitra-mitra yang berkelas tinggi, yaitu A dan A-. Dan menariknya adalah mitra-mitra yang saya danai tersebut sebagian besar, hampir 90% itu mitra-mitra yang lama ya. Maksudnya mitra-mitra yang lama adalah mitra-mitra yang sudah mendanai, sudah membayarkan pinjamannya sebelumnya. Jadi misal pendanaan kedua, ketiga, keempat, dan yang lain. Namun terus kemudian yang kedua adalah sektornya ya. Sektornya juga sektor defensif ya, yaitu perdagangan dan industri rumah tangga. Jadi yang kebanyakan yang saya danai adalah warung-warung, kemudian penjual kue, penjual sayuran, dan tidak ada satupun yang berkaitan dengan misal konveksi rumah tangga atau misal elektronik, tukang jahit atau kosmetik dan yang lain. Semuanya pure, semuanya murni adalah warung, kemudian toko kecil-kecilan, kemudian toko kelontong, makanan, dan yang lain. Dan yang menariknya adalah yang terakhir ini, yaitu lokasinya ya. Namun yang saya danai tersebut sebagian besar ada di Pulau Jawa. Karena pada saat itu, setahu saya pada saat itu belum ada banyak mitra yang diberikan di dashboard di marketplace yang ditawarkan di Amarta pada saat itu yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Jadi Sumatera dan Sulawesi itu mungkin di akhir April atau di awal Mei ya. Itu baru banyak mitra-mitra baru yang ditunjukkan atau ditampilkan di marketplace. Jadi kebanyakan mitra-mitra yang saya danai adalah mitra-mitra yang terkena efek dari PSBB ya. Semuanya sebagian besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, status pengembalian per Juni 2020 itu sudah ada yang tepat waktu hanya sekitar 36% ya. Jadi TKB 90-nya adalah sekitar 36%. Kemudian yang terlambat sebesar 1-7 hari yaitu sekitar 30%. Kemudian yang terlambat 8-14 hari yaitu sekitar 11% ya. Kemudian yang terlambat sekitar 15-30 hari itu adalah sebesar 17%. Yang 30 hari lebih itu sudah mencapai 6% ya. Dan yang saya perlu garis bawahi di sini, yang terlambat 30 hari ini sudah dilakukan restrukturisasi ya.
atau perpanjangan tenor yang dialamatkan ke semua mitra yang mengalami dampak dari COVID-19. Nah, sementara ini masih belum ada yang terlambat sampai 90 hari ya. Cuman, saya melihat kenapa saya klaim di awal di bawah TKB-nya di bawah TKB 90-nya itu di bawah 36%. Karena saya melihat ini nggak terlalu optimistik ya ke depannya ya. Karena untuk kisaran TKB 90 itu harusnya sudah mencerminkan bahwa mitra-mitra tersebut masih dalam kisaran paling lambat itu adalah terlambat dari kisaran 1-7 hari. Namun tren yang saya lihat di sini itu kebanyakan sudah hampir menyentuh di atas 30 hari. Dan ada satu policy yang diberikan di Amarta sendiri, kalau mitra tersebut sudah tidak membayarkan cicilan selama 4 kali berturut-turut, jadi lebih dari 1 bulan secara berturut-turut ya, jadi nggak ada sama sekali cicilan yang diberikan, itu maka langsung diklaim ke asuransi. Jadi dianggap mitra tersebut sudah gagal bayar. Jadi sebenarnya TKB 90 di Amarta ini tidak harus seperti harus menunggu sampai 90 hari ya, seperti kayak misal di Investri atau di Asetco atau di peer-to-peer lending yang lain ya. Jadi di sini ada semacam kayak shortcut dari mitra-mitra tersebut. Jadi TKB 90 itu sebenarnya berbeda definisi yang sebenarnya di lapangan ya. Jadi di peer-to-peer lending ini berbeda ya. Jadi misal mitra tersebut sudah tidak sama sekali membayarkan cicilan selama 4 kali berturut-turut dalam waktu berarti minimum adalah 30 hari. 4 kali berturut-turut berarti 4 minggu. 4 minggu adalah 30 hari kan. Jadi dari situ maka mereka langsung masuk ke dalam klaim asuransi yang berarti gagal bayar. Nah, ini adalah salah satu mitra yang sudah kemungkinan besar itu mengalami gagal bayar. Di sini saya highlight ya, yang di bagian merah dan kuning itu berarti yang teman-teman harus sikapi lebih lanjut, yaitu karena sudah melebihi dari batas thresholdnya yaitu 3. Jadi 3 yaitu 4 setelah itu pasti akan gagal bayar. Dan ini yang sudah saya filter ya, sudah saya short, yang sudah hampir menyentuh 4 kali berturut-turut, 3 kali dan 4 kali berturut-turut. Jadi kalau saya jumlahkan semua, maka total pinjaman macetnya itu adalah sekitar Rp43.500.000. Nah, jadi kira-kira potensial kerugian saya di investasi Amarta ini berapa? Tadi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya itu total pinjaman kredit macetnya itu sekitar 43.500.000. Nah, karena semua pinjaman yang saya berikan tadi itu semuanya sudah ditanggung oleh gratis, asuransi gratis ya. Jadi asuransi yang ditawarkan oleh pihak Amarta ketika di awal Mei dan di bulan akhir Maret sampai akhir Mei. Jadi 2 bulan berturut-turut, April Mei. Itu mengcover asuransi sebesar 75% dari sisa cicilan ya, sisa pinjaman. Dalam hal ini yang saya mau garis bawahi adalah hanya plafonnya ya. Jadi tidak termasuk bunganya. Yaitu 75% dari misal 43.500 juta itu adalah sekitar 32.625.000. Jadi total kerugian yang sementara ini yang saya kemungkinan akan tanggung yaitu adalah sekitar 25%-nya, yaitu sekitar 10.875.000. Jadi kemungkinan besar ini masih akan bertambah ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pertambahan kredit macet atau NPL di Amarta ini akan semakin banyak karena adanya dampak dari COVID-19 ini dan adanya dampak dari PSBB. Kita mungkin masih bisa optimistik ya di awal Juni ini sudah diberlakukan penghentian PSBB ya di beberapa tempat. Namun tidak menjamin bahwa pasar ini akan kembali seperti semula ya. Jadi daya beli masyarakat dan yang lain tuh apakah akan kembali seperti semula, karena sebagian besar dari penduduk yaitu pegawai-pegawai itu sudah di PHK ya. Jadi mereka nggak punya lagi pemasukan. Lalu bagaimana mereka harus menyisihkan uangnya untuk membeli sesuatu ya. Jadi daya beli masyarakat itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi untuk recovery-nya mungkin masih cenderung susah ya ke depannya. So what is next? Jadi sementara ini yang saya coba lakukan yaitu adalah
wait and see dulu, jadi menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan diversifikasi, yaitu berusaha untuk memilih mitra yang berlokasi di daerah bebas dari PSBB. Misalnya di daerah Sumatera dan Sulawesi yang jumlah penderita COVID-19-nya itu cenderung masih minimum ya, masih nggak terlalu banyak ya. Kemudian important note di sini itu yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa semua mitra yang saya danai itu semuanya memiliki grade minimal yaitu A dan A-. Dan pinjamannya juga bukan pinjaman yang pertama kali ya, seperti yang misal di Sumatera dan Sulawesi itu pasti pinjaman yang pertama kali, karena mitranya itu adalah mitra-mitra baru. Yaitu yang di Jawa sebagian besar yang saya danai adalah pinjaman yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi intinya itu mitra dengan grade yang tinggi dan mitra yang lama yang sudah melakukan pinjaman beberapa kali itu sama sekali tidak menjamin mitra tersebut pasti tidak akan gagal bayar. Jadi teman-teman yang berpikiran banyak dari mitra itu harus sudah memiliki pinjaman yang sudah dilunasi sebelumnya dan grade-nya harus A, itu sama sekali nggak sesuai. Dan mungkin saya juga akan menunggu beberapa promo voucher dan bunga-bunga 2% dan 3% yang mungkin tidak akan terjadi lagi, karena mungkin kondisi keuangan dari perusahaan juga sudah cukup sulit juga ya dari Amarta ini. Dan kemudian yang keempat itu adalah adanya lakukan penarikan dana ya secara bertahap yang sudah saya lakukan. Jadi selama tidak ada kondisi yang di atas, maka saya akan lakukan terus-menerus setiap minggunya itu untuk penarikan dana secara bertahap. Dan dana-dana tersebut harus saya alihkan ke instrumen investasi yang lain ya. Contohnya seperti saham, reksadana indeks, peer-to-peer lending yang lain seperti Investri, Coinwork, Asetku, dan yang lain. Kemudian mungkin juga saya akan mengambil beberapa profit taking dari forex, misal euro, dolar Amerika Serikat, British pound, dan yang lain. Karena pada saat terjadi penguatan di IHSG itu forex ini akan cenderung mengalami penguatan. Dan yang terakhir yang tidak saya cenderung lakukan yaitu adalah dengan investasi emas. Emas mungkin pada kondisi saat ini mungkin nggak terlalu menarik ya, karena harga dari emas itu sendiri sudah cenderung terlalu tinggi ya. Jadi intinya di sini, apakah ini masih saat yang aman dan saat yang tepat untuk berinvestasi di peer-to-peer lending Amarta? Jawaban saya adalah no. Jadi bukan saat yang tepat dan bukan saat yang aman untuk menanamkan investasi teman-teman di peer-to-peer lending Amarta ya. Saya tidak menyarankan, dalam artian di sini tetap keputusan terakhir di tangan teman-teman. Saya tidak memberikan klaim apapun. Saya tidak mengharuskan teman-teman mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Ini hanya sekedar sharing. Dan teman-teman harus, kalau teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di sini ya, teman-teman silahkan menanamkan investasi teman-teman di Amarta ya. Tapi harus tetap lebih selektif. Dan juga harus melakukan risk assessment sendiri ya, karena yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa grade yang ditampilkan yang sudah di-assess sama risk assessment manajemennya dari Amarta sendiri tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dalam artian di sini meskipun grade mitra tersebut adalah A dan A-, itu tidak menjamin bahwa mitra tersebut tidak akan gagal bayar. Buktinya semua dari mitra yang saya danai itu semuanya mengalami gagal bayar hampir keseluruhannya. Hanya 36% yang masih tepat waktu. Dan terakhir itu adalah lakukan diversifikasi ya. Kalau teman-teman masih mempercayai dana teman-teman dikelola di peer-to-peer lending, silahkan. Cuman teman-teman harus lakukan diversifikasi. Misal di Amarta sendiri teman-teman pilih mitra-mitra yang berada di luar daerah PSBB ya. Misal di Sumatera atau Sulawesi. Jadi di Pulau Jawa tidak terlalu menarik pada saat sekarang ini ya, ketika masih diberlakukan kebijakan PSBB. Saya mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti ketika ada kebijakan yang baru seperti new normal yang sudah digulirkan dari pemerintah sendiri akan mendongkrak kinerja dari mitra tersebut sehingga masih bisa melakukan pembayaran. Itu saja dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah ingin menanamkan investasinya di peer-to-peer lending, khususnya di peer-to-peer lending Amarta. Mungkin teman-teman yang
sudah terlanjur masuk ke peer-to-peer lending Amarta, mungkin teman-teman bisa berbagi ya di kolom komentar ya, bagaimana portfolio teman-teman sampai bulan Juni ini, apakah masih tepat waktu atau sudah mengalami hal yang sama ya, misal contohnya gagal bayar dan resiko keterlambatan yang sudah saya alami di sini ya. Itu saja dari saya. Semoga video ini bisa kembali menginspirasi teman-teman untuk berinvestasi, dan salam cuan selalu dan sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan teman-teman bisa subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih.